Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah Masjid Al-Nurul Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini hari Jumat tanggal 4 September tahun 2024. Alhamdulillah. Mohon maaf, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 saya Dera Muhammad Burhan akan membacakan, karena bukan ahlinya, jadi saya akan membacakan kitab dengan judul Tasirul Khalaq. Ini kebetulan tadi pagi saya membaca, kemudian isinya bagus nih. Maka akhirnya saya sampaikan kepada Bapak semuanya, semoga menjadi amal jariah saya. Ini Tasirul Khalaq ini judul artinya akhlak yang mulia. Jadi untuk membentuk akhlak yang mulia. Ini kebetulan tadi pas saya buka babnya tentang harga diri. Dia orang mengatakan harga diri. Ini makanya, jadi satu sisi saya tertawa, tapi satu sisi ternyata di Islam juga harga diri itu diatur. Tapi harga diri yang benar bagaimana? Karena kebanyakan manusia itu bicara terus tentang harga diri, tapi ternyata jika tidak mengikuti Quran dan hadis, akhirnya harga diri itu adalah hanya sebuah bentuk kesombongan, keakuan, dan keangkuhan. Maka saya bacakan ini mah sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi harga diri versi Kanjeng Nabi, jadi pasti benar, jadi tidak akan tersesat. Izzatun nafs, jadi harga diri itu artinya bahasanya izzatun nafs. Ya sifatu biha yaj'al insan nafsuhu fi manajil rif'atil ihtarami wa subuha ma'rifatul insan qadri nafsihi wa tamaduhat tajammulu wa sabru ala makan sobat ala makan dahri wa tarku idharil ihtiyaji wa ta'limun nafs lawa ihsanullah ilaihi qawal ta'ala wa lila izzatu harga diri wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimallahu amra'an arafa qadra nafsihi. Ini artinya kalau lebih sudah saya tulis. Jadi harga diri yang sejati itu adalah sebenarnya buah dari akhlak yang tinggi. Jadi percuma bicara harga diri kalau tidak memiliki akhlak yang tinggi. Jadi orang akan memiliki harga diri berdasarkan Nabi itu ketika akhlak tinggi. Tapi kalau kita pengen harga diri tapi tidak punya akhlak, tidak akan punya harga tinggi. Kemudian bersama yang lain, harga diri yang sejati yaitu yang menghiasi jiwa yang kuat menanggung cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harga diri yang sesungguhnya. Ketika punya cobaan, dia bisa menanggung beban secara sendiri. Kemudian harga diri yang sejati adalah jiwa yang kuat dan mandiri, hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian harga diri yang sesungguhnya. Nah, kemudian tafsirannya adanya sampai saya jadikan lagu itu. Jadi harga diri yang sejati itu bukanlah gila hormat atau tinggi hati. Ini kebanyakan manusia. Jadi harga diri itu karena gila hormat tinggi hati. Itu percuma. Tetapi rendah hati dan tinggi budi itu kata kebalikannya. Jadi rendah hati, tinggi budi itu akan memiliki harga diri. Semakin tinggi hati, semakin tidak punya harga diri. Segala sesuatu yang dilayani tidak akan. Jadi kita melayani, makanya saya menyampaikan kita di subjek, kita menyayangi, menyantuni, mencintai, menghormati, itulah harga diri yang sesungguhnya. Kemudian sabar hati, kuat jiwa menanggung beban sendirian. Jadi sabar ketika ada beban kita sabar dan kuat. Jadi tidak tamak dengan pertolongan dari manusia, kecuali hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saling tolong menolong. Tapi hati kita tidak pernah tamak dengan ditolong oleh manusia. Kemudian menyembunyikan semua beban dan penderitaan. Maka saya sering menyampaikan, saya juga baru ilmunya. Karena kalau saya sakit pun saya sembunyikan. Apalagi jangan sampai sakit kita pamerkan. Jadi kan karena ini berdasarkan hadis ini. Jadi menyembuhkan semua beban dan penderitaan. Hanya diri kita yang kita.
Kemudian dia ada berharap pertolongan dan belas kasihan, tidak pernah belas kasihan, tidak pernah. Kemudian hanya berharap pertolongan dari Allah Tuhan semesta alam. Nah, kemudian apa? Kesabaran itu diiringi dengan perjuangan sekuat tenaga. Jadi berjuang sendiri, kemudian nanti akan datang rahmatnya Tuhan. Jadi hasilnya pun bukan karena hasil perjuangan kita, tapi kita sadar kita lemah, tapi hasil dari sebuah perjuangan itu adalah rahmat dari Allah Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita berjuang pun tidak merasa itu hasil dari buah kekuatan perjuangan kita, tapi dari rahmatnya Allah Tuhan semesta alam. Jadi itulah yang saya sampaikan. Semoga kita semua memiliki harga diri sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, yaitu sekali lagi kesimpulannya adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, tinggi, sehingga harga diri muncul dengan sendirinya, yang mampu menyimpan beban penderitaan dan mampu berjuang sendiri untuk menyelesaikan, hanya berharap rahmat dari Allah Tuhan semesta alam. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.